sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM. Hari ini saya bersama Ibu Ari dari Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ibu Ari ini satu di antara pelaku industri rumahan, yaitu dengan EcoPrint. Nah, tempo lalu saya sudah berkunjung ke sini ketika itu proses pembuatan. Namun saya tidak akan pernah bosan terkait dengan EcoPrint. EcoPrint ini teknik memberi corak kain tanpa menggunakan malam, bahkan hanya menggunakan apa yang ada di sekitar rumah atau halaman kita. Ya, ini sebagai contoh saja, kita ambil daun kersen, sama-sama daun kersen. Kita itu harus memang mengingat pada daun kersen yang kita apa saja daun-daun yang bisa tempelkan di kain yang warna putih, kain dasar putih, itu akan nampak warna agak kehijauan, kuning kehijauan. Seratnya kelihatan lebih. Serat kelihatan lebih jelas. Oke. Sebetulnya di sini juga sama. Kalau di ini di warna secang, jadinya juga seperti agak kuning. Jadi beda ya. Padahal sama-sama kersen ini. Oke, jadi ternyata nah ini Ini ada bedanya begitu ya. hasil warna akhir pun walaupun sama daunnya, tetapi Belum tentu ya di warna dasar bisa beda. berpengaruh ya Bu ya. Nah ini juga ini Itu warna apa itu Bu? ini paya. Oh. Pepaya hanya jejak. Tadi sudah saya sampaikan ya, pepaya itu hanya jejaknya saja. Di sini tidak kelihatan. Makanya cuman kalau yang di kita sini tadi kepingin muncul warna, ya? ini dengan proses ponding itu tadi. Jelas sekali kalau di sini. Tapi akan nampak lebih jelas kalau di seperti warna-warna begini hanya dia akan meninggalkan jejaknya. Kain yang sudah kita steam, kita campurkan atau kita mix dengan ponding seperti ini contohnya. Jadi ini pada dasarnya sudah steam awalnya, kemudian saya kasih warna dengan teknik ponding. Yang jelas kalau di sini mungkin hijau kurang, kalau di steam hijau itu kurang muncul, malah saya ambil dengan teknik ponding. Nah ini teman-teman, saya perkenalkan sebelum kita mewarnai, pertama kan kita melalui proses skuring atau mencuci. Yang sudah tahu kita tujuannya yaitu untuk menghilangkan sisa-sisa seperti bahan-bahan kimia dari pabrik. Nah kemudian setelah proses skuring, kemudian kita proses mordan. Proses mordan ini penting sekali karena dengan proses mordan ini kita akan bisa mentransfer warna baik daun maupun warna-warna alami, yaitu proses untuk dasarnya ini ke warna yang kita inginkan. Jadi proses mordan ini memang ada terus terang ada beberapa istilahnya beberapa bahan-bahan yang kita gunakan, yang mana semuanya ini bertujuan untuk menarik tanin dari daun-daun yang ada yang kita butuhkan, baik daun kering, bisa juga saya pernah mencoba dengan bambu yang kering itu, saya coba, tapi setelah proses modern ya, kemudian daun-daun yang biasa kita gunakan yaitu daun yang sudah familiar, jati, kersen, jambu, kemudian dan lain-lainnya, bunga-bunga juga begitu. Baru setelah proses modern ini kita masuk ke proses yang sebenarnya, yaitu yang kita inginkan dengan proses steam ataupun proses ponding. Tapi proses ponding itu tanpa melalui mordan sebetulnya bisa, hanya
kalau kita gunakan sebagai beberapa craft, misalnya tote bag, kemudian pouch, jenis-jenis begitu, kemudian topi pantai. Nah, kalau sudah memakai sudah kita membutuhkan yang untuk busana yang melalui proses steam, perlu sekali dengan adanya proses murdan ini. Begitu teman-teman, mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit informasi. Kita saling ngangsu kawruh, saya pun juga masih belajar istilahnya begitu. Oke Bu, Bu Ari sudah mencoba mengkolaborasikan satu kain di steam dulu, sudah ada hasilnya, kemudian bonding. Jadi prosesnya memang harus steam dulu, sudah jadi kemudian bonding atau bagaimana Bu? Iya betul, memang kalau dasar bonding biasa itu biasanya hanya kalau untuk saya ya itu contohnya untuk craft jenisnya misalnya apa gitu tuh ya, itu yang simpel. Tapi kalau sudah merambah ke untuk busana lebih baik kalau dengan cara steam. Memang ini keren sekali ya Bu ya, muncul ya Bu serat-seratnya Bu. Iya betul. Daun apa? Kersen ya Bu? Daun kersen atau talong. Banyak sekali di sekitar lingkungan kita mudah mendapatkannya. Ya hampir setiap Saya jelaskan Bu, ini sebelah jenengan kok motifnya bagus. jadi sudah jelas tahu ya semuanya. Oh iya, ini dasarnya memang tadinya saya pakai warna tegeran. Tegeran itu menghasilkan warna agak ke kuning-kuningan. Itu saya coba dengan daun jati, kemudian daun pepaya, sebelum daun pepaya, daun ketela pohong itu. Daun ketela pohong, kemudian juga ada daun kersen. Ini nampak di sini daun kersen. Kemudian ini daun samber darah apa ya, saya lupa namanya tuh. Itu setelah saya steam dan saya angkat, saya gelar, ternyata warnanya sepertinya masih kurang, bagi saya masih kurang ada yang bersinar. Maka saya coba saya mix dengan daun pepaya Jepang. Tapi caranya setelah saya steam tadi, saya pounding. Jadi saya tambahkan dengan setelah jadi steam, saya pounding. Jadi 2 kali kerja istilahnya. Ya. Kalau yang seperti ini memang biasanya saya melayani yang request. Jadi tidak semua saya pounding, saya tambahkan pounding. Begitu. Ya. Ini teman-teman, saya mencoba di sini membuat menciptakan sebuah warna. Tetapi di sini saya mengerjakannya melalui 2 proses. Jadi setelah saya steam yang pertama, kemudian saya tambahkan juga, saya ingin memunculkan warna yang lebih mencolok di sini. Saya coba dengan pounding seperti ini. Saya pakai pepaya, daun pepaya Jepang. Akhirnya kelihatan kontras dan sangat cantik sekali. Warna daun pepaya ini kalau di warna putih memang dia tidak akan nampak. Di warna yang seperti yang agak berwarna pink atau salem ini, dia hanya meninggalkan jejak atau siluet. Tapi kalau di sini betul-betul karena 2 proses tadi, saya dengan teknik pounding, dengan teknik pukul, maka akan nampak jelas sekali bentuk dari daun pepaya itu. Keren ya, sahabat bisa mencoba di rumah, silahkan. Nah teman-teman karena ini prosesnya
tidak hanya sekali. Saya 2 kali kerja ini. Maka ya mungkin ya harganya juga harus beda dong. 2 kali dibanding tidak bisa sekali karena setelah saya steam biasanya sudah jadi, tapi ini kan masih saya produk lagi, saya proses lagi dengan proses bonding tadi, dan ini biasanya saya melayani hanya request saja. Oke, harganya masih terjangkau untuk teman-teman semua walaupun 2 proses. Kesesuaian ini harus pakai, kalau warnanya misalnya seperti ini secang, harusnya gaunnya ini kan masih beda-beda Bu. Itu gimana Bu? Untuk pewarnaannya sendiri bagaimana? Jadi kita pengennya warna dasar apa dulu gitu ya. Kemudian misalnya ini warna secang. Warna secang itu artinya warna ini dibuat dasarnya ya itu dari alami. Dari alami. Itu. Betul secang yang Ya. serat itu ada, Ya. kemudian yang serbuk juga ada. Itu saya baru merebus itu juga ada. Nah, itu tinggal setelah ini proses saya ini modern itu saya masukkan tanpa melalui tunjung dulu. Kalau melalui tunjung memang warnanya agak beda. Nanti jadinya kalau warna tunjung itu yang agak itu ya mempengaruhi warna ke jadinya pink ungu. Kalau ini kan seperti orange salem itu. Ini tanpa warna tunjung. Ada perbedaannya di situ. Kemudian kalau memang pada dasarnya kalau kayak begini warna putih itu semua daun hampir keluar kecuali ya masuk, kecuali ini justru malah nggak bisa masuk upaya ini. Nah, artinya Bu Ari nanti menemukan resep juga nih ketika warna dasarnya putih, warna dasarnya itu berkuningan, pakai kunyit mungkin Bu, kuningnya Bu. Ada sih, cuman saya belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Ya, serbuk kunyit itu ada, cuman saya belum pernah nyoba. Yang saya coba itu tegeran, kemudian tinggi, terus ini secang. Ya, itu yang dasar itu. Pernah juga saya pakai manjakani yang mengeluarkan warna biru. Tapi ternyata di situ hanya jejak-jejak saja karena mungkin warnanya sudah tua dasarnya. Jadi untuk daun-daun itu yang muncul itu hanya jejaknya, kurang kuat selain warna jadi yang bisa masuk. Oke, Bu, ini selepas pasca kemarin dapat orderan dari Sonono, ini ya. Setiap hari jenengan produksi, terus ada pesanan terus atau untuk stok atau bagaimana Bu? Ya di samping memang saya tetap berusaha untuk produksi, untuk stok iya, kemudian untuk saya tawarkan di istilahnya kayak kumpulan gitu kan. Kebetulan ini yang jenis ini saya mendapat pesanan ya walaupun sedikit karena di dasar Wisma ya, dasar Wisma itu kita tahu hanya berapa sih dasar itu 10. Oke, saya layani dengan senang hati. Alhamdulillah, kita syukuri kan begitu. Oke. Ini warna ini. Kemudian kalau yang lainnya saya memang selalu bikin stok. Nggak ketang sedikit lah. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM. Jadi Ecoprint juga berinovasi. Umumnya masih menggunakan warna dasar atau warna-warna yang pada umumnya. Tapi ini Bu Ari juga sudah mencoba ada warna yang sepertinya tidak pada umumnya. Artinya ketika ada permintaan, saya pengen warna ini Bu, sebenarnya bisa ya Bu ya? Insya Allah. Saya pengen warna yang cerah, yang kuning, yang pink, kemudian yang putih, semuanya bisa dibuat. Dan perlu kami sampaikan, menarik sekali terkait dengan Ecoprint ini ya. Prosesnya sangat sederhana sekali, mudah sekali. Nah, kemudian saya mau tanya Bu, ini kekuatan warna itu sampai berapa lama? Sahabat UMKM, batik Ecoprint proses pembuatan jenengan atau
Di ketika Kabupaten Semarang banyak pelaku industri batik ekoprint ini yang salah 1, 2, 3, dan 5-nya berada di daerah Tuntang. Nah, ada beberapa produk yang sudah kita pajang di LUT Kabupaten Semarang yang terletak di kantor LUT bersebelahan dengan kantor MTP, tepatnya di depan Saloka. Nah, terkait dengan ekoprint ini, ternyata banyak peminat di pasar global umum ini berharap produk ekoprint ini lebih produktif lagi, lebih banyak varian lagi, dan tentunya ketersediaannya lebih banyak lagi karena permintaan pasar. Nah, untuk itu kami mencoba di Kecamatan Tuntang khususnya, karena kemarin sudah ada permintaan dari Bapak Dawam nah ini terkait orang awam produk ekoprint ini. Tentunya kami berharap di Kecamatan Tuntang ini pelaku-pelaku ekoprint ini bisa bergabung. Ayo yang dalam mana kita ngobrol, diskusi, mudah-mudahan permintaan pasar itu nyata dan kita bisa berproduksi. Nah, ini tentu kabar baik bagi teman-teman pelaku ekoprint, terutama di Kecamatan Tuntang. Kebetulan sore hari ini saya berada di rumahnya Ibu Ari. Keren sekali produknya, banyak variannya, dan ini mudah-mudahan menjadi satu contoh motivasi sekaligus literasi untuk teman-teman yang ingin belajar ekoprint. Selain kita berproduksi, juga kita akan terus mengedukasi terkait dengan ekoprint. Terima kasih. Yuk kita berkolaborasi. Nah, kita pencet nah ini. Kita Mbak E bisa nih seratnya itu ya. untuk tas jus. Ini kan lebih jelas. Oh, berarti yang nanti di apa diberi warna atau ditumpuk daun-daunan itu yang mana yang luar? Yang atas. Yang ya, luar. betul, Oke. yang atas. Ini kan kelihatan kalau sudah ada motifnya ya, kalau sudah ada motifnya tuh kelihatan. Detik lagi terkait dengan nominal nilai uang. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.